Pemirsa, setelah berbulan-bulan akhirnya pagar laut ilegal bersertifikat di Kabupaten Tangerang, Banten secara bertahap dibongkar. Namun pembongkaran pagar yang terbuat dari bambu itu belum mampu mengungkap siapa dalam pemasang pagar sepanjang 30,16 km. Sanggupkah pemerintah menyeret pihak yang paling bertanggung jawab tersebut? Inilah Top Review. Pembongkaran pagar laut ilegal bersertifikat di perairan Kabupaten Tangerang, Banten kembali dilanjutkan pada Rabu 22 Januari 2025. Dipimpin Kasal Laksamana Muhammad Ali, 2 unit kendaraan tempur amfibi LVT-7 dan kendaraan amfibi pengangkut artileri milik TNI Angkatan Laut, serta sedikitnya 1.800 personil gabungan diterjunkan untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang memiliki 266 sertifikat hak guna bangunan atau HGB serta beberapa lainnya bersertifikat hak milik. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyatakan dari hasil pencocokan data beberapa sertifikat itu berada di luar garis pantai sehingga dinilai cacat prosedural dan material. Kementerian ATR BPN pun memutuskan untuk membatalkan sertifikat-sertifikat itu terutama yang berusia di bawah 5 tahun. Kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di keluar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai. Karena memang pantai itu adalah common sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Kalau sudah berusia 5 tahun, maka harus proses dan perintah pengadilan. Tidak hanya membatalkan sertifikat di wilayah pagar laut ilegal Kabupaten Tangerang, Nusron menjelaskan pihaknya melalui aparatur pengawas internal pemerintah memanggil dan memeriksa para pihak di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di wilayah pagar laut ilegal. Dan pada hari ini, pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, aparatur pengawas internal pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena itu kami mempunyai yang karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat APIP. Sejauh ini siapa pemasang pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang masih menjadi misteri. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengaku sudah memanggil kelompok nelayan yang diduga memasang pagar laut. Meski begitu, dari pemanggilan itu KKP mengaku belum mengetahui siapa dalangnya. Terkait dengan kondisi cuaca, nelayan yang mengatasnamakan katanya memasang sudah kita panggil kemarin jam 9 mereka datang. Sudah berapa kali sebetulnya, tapi kemarin sudah datang. Dan hasil dari pemeriksaan sekarang masih berlanjut, belum bisa disimpulkan. Kenapa? Karena
mereka mengatakan mewakili karena itu adalah kelompok-kelompok dan ada mereka membuat list dan sebagainya. Tapi ini membuat list nama-nama nelayan siapa saja yang memasang. Ya silahkan saja, tapi yang pasti ini masih dalam proses terus penyidikan. Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI mendesak agar pemerintah meminta pertanggungjawaban kepada dalang kemelut pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang. Penting bagi pemerintah untuk membawa kasus ini ya dan mencari, menginvestigasi pelakunya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku dan pemilik dari pagar laut ilegal ini. Sebab apa? Sebab pertama saya kira kita harus menegakkan hukum ya di laut kita. Jangan sampai praktek-praktek privatisasi, perampasan ya ruang laut secara ilegal yang terjadi dan kita lihat di depan mata kita di Tangerang ini berulang dan menjadi presiden buruk bagi daerah-daerah yang lain. Dan tentu saja kalau dalam laporan KNTI sebenarnya banyak ya daerah-daerah lain yang juga perlu dilihat oleh pemerintah, praktek-praktek yang modusnya hampir mirip ya, seperti yang kita lihat di Tangerang ini. Tidak hanya para nelayan, Presiden Prabowo Subianto juga sudah meminta jajaran penegakan hukum untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Presiden menegaskan tidak ada perlakuan khusus kepada perusahaan manapun. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten memang secara bertahap telah dibongkar. Namun, pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu ini tidak serta-merta membuat kasus pagar laut ilegal bersertifikat selesai. Pemerintah perlu memenuhi janjinya untuk mengungkap dalang pemasang pagar laut dan meminta pertanggungjawabannya.